Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah
bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sambut hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sambut hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan dengan hati yang bersyukur Tuhan, kami datang, kami bawa pujian kami, sembah kami, syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau hadir di tempat ini Tuhan, melawat menjamah setiap kami, memberikan kami sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Kau yang bertakhta di atas segala puji dan sembah kami. Hanya di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
sekali lagi. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Biarlah seumur hidup kami Tuhan, kami mau tetap memujimu Tuhan, mau jadi tetap penyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji, ku selalu pujimu Yesus. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kami bersyukur Tuhan, kami naikkan pujian, sebab Kau layak, Kau layak. Naikkan pujian-Mu, naikkan syukur-Mu, sebab Dia yang layak disembah Yesus, Kau yang layak dipuji. Terima pujian, kami sembah Kau Yesus, kami puji nama-Mu, sebab Kau layak, sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu. Haleluya Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Haleluya. Kita yang gak layak, tapi Tuhan layakkan setiap kita. Jesus love me. Yes, Jesus loves me. Amen. Yes, Jesus loves me. The Bible tells
percaya Tuhan Kau begitu mencintai kami. Untuk itu Tuhan kami akan bawa pujian kami, sorak-sorak kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama berkata, amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Alkitab berkata, segala perkara kita dapat tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari tepuk tangan semuanya di atas kepala. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari naikkan pujian ini dengan hati yang bersuka. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, aku andalkan kekuatan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Mari umat Tuhan, naikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya siapa? Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Umat Tuhan katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, sekali lagi sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lebih lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Katakan, selamanya. Sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan, katakan haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir bagi setiap kita. Lebih semangat. Kita mau menari buat Tuhan yang baik. Katakan, Dia maha
Katakan katakan haleluya. Salam kanan kirinya minimal 3 orang. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara. Tuhan Yesus baik. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Angkat tanganmu saudara. Nyatakan. He is so good to me. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Sekali lagi tunjuk kanan kirinya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Sama-sama katakan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Katakan Jesus. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk perawatan sewa gedung. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat hadirat-Mu bagi setiap kami saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk perawatan gedung gereja di tempat ini Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi gereja ini. Dan gereja ini bisa memberkati banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau balas berkat yang berlimpah bagi tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari naikkan pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hati
hati aku tetap setia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Dan biar kasih dan rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan yang dahsyat memotivasi dan mendorong kami menjadi umat Tuhan yang setia sepanjang hari umur hidup kami, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih, terimalah pujian penyembahan kami sebagai dupa persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu. Dan sebentar teduhkan jiwa kami untuk kami boleh mendengar suara kebenaran, menyapa kami, menegur kami, meneguhkan kami, menjamah, memulihkan, membebaskan kami sekalian. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus memberkati kami sekalian. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, membatangkan kelepasan, pembaharuan, pemulihan. Di dalam nama Yesus yang ajaib, dahsyat dan luar biasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati firman katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, amin. Dan kita bersyukur karena kebaikannya kita boleh masuk hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan di dalam rahmat dan kemurahannya yang ajaib. Terima kasih untuk kesempatan pelayanannya dari Pak Pendeta Hari dan saudara sekalian. Ada rilis survei negara-negara paling bahagia di dunia itu negara mana? Ya, ternyata negara Asia cuma satu doang. 10 negara, cuma negara yang paling bahagia di Asia cuma satu, Australia satu, 8-nya di Amerika. Tapi pendiri Full Gospel Businessman Fellowship mengatakan harusnya orang yang paling bahagia di dunia itu siapa? Anak Tuhan, the happiest people in the world. Ya, orang Kristen adalah orang yang penuh sukacita harusnya. Ya, kenapa? Karena kita punya alasan yang dahsyat di dalam Tuhan. Ya, alasan yang luar biasa yang dunia tidak bisa berikan. Bisa munculkan? Ya, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin agar kita bersukacita senantiasa. Katakan amin. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ya, ada kuasa untuk kita boleh mengalami hari-hari yang diwarnai dengan sukacita. Kalau kita, ini hasil survei ya saudara, kalau kita bersukacita, coba senyum satu sama lain. Ya, kalau lagi senyum nih ya. Jadi kalau kita senyum satu sama lain, usia kita tambah 3 menit. Ya. Jadi setiap senyum ya tambah 3 menit. Tapi cemberut, saudara usianya minus 2 jam. Ya. Begitu cemberut minus 2 jam ya. Dan kalau kita senyum ya, urat yang dipakai di kepala kita itu, urat wajahnya itu cuma kepake 13. Tapi kalau cemberut, urat yang kepakai itu 27 urat saraf. Ya, jadi kalau orang cemberut itu lebih awet tua, cepat tua, bermutu, bermuka tua itu ya. Jadi kalau orang bersukacita dalam Tuhan itu luar biasa dahsyat ya. Dan Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa ya. Selalu always rejoice in the Lord ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau dunia, orang dunia ini ya, itu sukacita kalau dapat kangtau, dapat hoki, dapat cuan-cuan, ya, dapat kangtau, atau dapat kehwe ya, tahu saudara, warisan ya, wah sukacita ya, itu eksternal, alasan di luar. Tapi alasan di dalam yang dunia tidak bisa berikan adalah sukacita Tuhan dalam hidup kita. Sukacitamu full of joy ya. Hidup kita penuh dengan sukacita. Di Filipi, Paulus dipenjara, saudara. Tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dijaga 24 jam. Siapa yang senang tinggal di Hotel Prodeo? Hotel Prodeo itu penjara. Saudara, di penjara itu makan minum gak gratis. Saya ngurusin orang penjara itu ya, gara-gara iman kepada Yesus. Jadi saya urusin karena nggak ada pendeta lain yang mau ngurus ya, ketakutan. Saya sendiri dilarang, nggak boleh.
Tapi saya tetap urus bertahun-tahun. Tiap minggu saya harus bayar, ya. Tiap bulan saya bayar, ya. Jadi kalau nggak dikasih duit, waduh. Tapi Paulus di penjara, tangannya terbelenggu, kakinya dipasung, tapi roh dan jiwanya bebas merdeka. Ya, ini kemerdekaan sejati dalam Kristus. 16 kali ditulis sukacita dalam 4 pasal. Filipi itu cuma 4 pasal, tapi ini menjadi masterpiece, karya agung dari Paulus. Bagaimana di penjara dia bisa mengimpartasikan sukacita, ya. Dan orang Kristen juga punya alasan yang dahsyat. Bukan karena dapat sesuatu, ya. Bukan karena kita hebat, populer, diberkati Tuhan. Alasan kenapa orang Kristen bersukacita, Yesus berkata gini, jangan kamu bersukacita karena roh-roh setan itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah sebab namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Nama saudara terregister, ada daftarnya di buku sorga, di buku kehidupan. Siapa yang 14 Februari kemarin namanya terdaftar di daftar caleg? Caleg mana Bu? Partai apa? Loh. Oh salah ya. Saya pikir partai apa? Partai PSI. Siapa yang namanya terdaftar di daftar caleg, dicoblos? Loh enggak ada. Dengar, ada berita sukacita. Namamu terdaftar di buku hidup sorga. Amin. Pasti. Jaminannya pasti. Bukan mudah-mudahan. Bukan semoga, saudara ya. Bersukacitalah. Itulah sebabnya kita bersukacita. Yang kekal aja udah pasti, apalagi yang sementara. Ya, yang setelah kita meninggal, itu udah pasti. Orang Kristen, kalau saya di kuburan tuh ngubur orang ya. Orang Kristen itu cuma pindah alamat doang. Ya. Dari jalan Alamanda Residen atau di Tower Alamanda pindah ke surga Yerusalem baru, amin. Tutup mata di dunia, buka mata di surga Ciluk. Itu ya. Tutup di sini, buka di sono ya. Jadi saudara harus bersukacita. Ngadepin kematian aja sukacita. Paulus bilang kematian itu cuan. Siapa di dalam hidup ini yang gak mau cuan? Orang Chinese kan cuma 4C fokusnya ya. Jia Chu Jian Chuan. Jia Chu Jian Chuan. Cuma itu aja. Jia Chu. Restoran mana, makanan apa, kulineran. Wah sedih itu ya. Ini di Kelapa Gading ini saya kenal sama seorang perempuan. Dia tinggal sendiri tapi saudaranya banyak. Gemuknya minta ampun. Punya rumah di mana-mana di Kelapa Gading ini. Dan saudara kalau dia kuliner, tiap hari dia kuliner. Ya, ke Cirebon hanya untuk makan doang balik. Ya, ke Indramayu makan doang balik, kemana aja nggak boleh dengar ada makanan enak. Jadi tubuhnya bengkaknya minta ampun, sampai untuk berdiri aja susah. Dan saudara tahu hampir semua asetnya dijual hanya untuk di Gading Puluh itu, di rumah sakit. Ya, wah waktu saya ke rumah sakit, gede banget gitu, tubuhnya berkali-kali lipat saya. Bisa bayangin saya aja udah bengkak ya, dia kayak gajah bengkak saudara, karena makan terus. Ya, tapi intinya begini ya, semua saudaranya sudah di dalam Yesus, cuma tinggal dia doang. Ya, semua saudaranya sudah mengalami sukacita dalam Yesus. Dia yang paling kaya, punya aset, itu satu tanahnya aja puluhan miliar gitu, yang ditawar-tawarkan waktu mau dijual untuk perobatan ya. Tapi dia nggak mengalami sukacita dalam Yesus. Jadi berbahagialah saudara, amin. Karena saudara punya kebahagiaan yang kekal, yang dunia tidak bisa berikan. Ya, jangan cuma fokus kepada Jia Chu Chen Chuan, ya, tapi fokus juga pada satu Chu Yesus, ya, Chu Yesus, Tuhan Yesus, ya. Oke saudara, kenapa? 3 alasan. Kenapa kita harus penuh sukacita? Baca judulnya bersama-sama, 2, 3. Sukacita adalah hak saya. Saya punya hak untuk bersukacita. Kenapa? Ya itu tadi, udah pasti. Dan Alkitab berkata bumi dan segala isinya milik siapa? Milik Tuhan. Dan Tuhan itu siapa? Babe gue yang di sorga. Ya, Tuhan itu Bapak saya yang di sorga, saudara. Jadi berapa waktu yang lalu saya ada pertemuan di Bali Denpasar. Yang hadir mungkin cuma 50-60 orang. Separuhnya dari luar negeri, separuhnya dari Indonesia. Pendeta Timotius Arifin dari Rock Denpasar bawa renungan pagi. Nah, di renungan pagi itu dia sharing doa Bapa kami. Kemudian dia bilang, saya pelayanan ke Kalimantan. Dan pada waktu saya naik pesawat, saya duduk paling belakang ternyata.
Dan di sebelah kanan saya itu pengusaha besar, kaya, saya nggak kenal. Dan kita berkenalan. Dan kemudian kita ngobrol. Tiba-tiba dia bilang, Pak, lihat tuh, ratusan ribu hektar di sana itu milik anak presiden yang dulu itu, ya. Anak pertama itu ratusan ribu hektar sana itu milik anak kedua, ratusan ribu hektar tuh sebelah sana itu kebun kelapa sawit ratusan ribu hektar, itu ratusan ribu, semuanya milik anak presiden yang dulu itu, ya. Kemudian Pak Timotius Arifin, hamba Tuhan itu cuma angguk-angguk. Kemudian setelah selang berapa lama, kemudian dia bilang, tepuk Bapak itu, lihat, berpuluh-puluh juta hektar yang di sana itu milik Bapak saya. Pengusahanya kaget. Dilihatin, lu siapa? Kok wajahnya kagak terkenal, ya? Tidak termasuk top 10, tidak termasuk 10 orang paling kaya di Indonesia. Kamu siapa? Bapak lu siapa? Bapak saya yang di sorga. Penginjilan dan orang itu bertobat dan diselamatkan. Amin. Saudara lebih kaya dari konglomerat apapun. Saudara jangan merasa orang melarat, saya bukan kolong melarat. Ya. Saudara, kita ini kaya. Kalau saudara pernah dengar cerita anak hilang, pernah dengar? Yang hilang itu anak sulung atau anak bungsu? Yang benar. Anak bungsu minta kehwe, minta warisan bapaknya masih hidup, dihabisin untuk memuaskan hawa nafsu. Kan kemudian habis semua hartanya tinggal di kandang babi. Pengen makanan ampas tahu, makanan babi gak boleh dikasih. Tiba-tiba dia ingat rumah bapaknya. Dia ingin kembali ke rumah bapaknya sebagai pegawai. Tapi malah disambut, dipeluk. Ya dikasih jubah, cincin, emas, kemudian buat pesta. Dan siapa yang jealous? Siapa yang sirik? Kakaknya. Anak bungsu terhilang di luar. Anak sulung terhilang di dalam rumah. Ngerti enggak? Dia iri sirik. Aku ini gak pernah habisin harta bapakku. Seperti si adik yang kurang ajar itu. Dengan perempuan-perempuan jalang katanya. Bapaknya bilang, anakku, semua hartaku adalah milikmu. Dia gak sadar. Harta bapak adalah harta anak. Ya, saudara yang kasih Tuhan, banyak orang Kristen gak sadar. Gak sadar identitasnya. Merasa kere, merasa susah, beras mahal dikit aja udah ribu terus ya. Baru 17.000, belum 17 juta. Besok kalau sekilo 17 juta, saudara, nggak apa-apa. Kan manusia hidup bukan hanya dengan beras. Bisa dengan singkong, bisa dengan ubi, ya. Bisa dengan capcay, puyung hai, angsohi, barongsai, ya segala macam ya. Jadi jangan fokus ke beras mahal, telur mahal, terus apa lagi? Cabai mahal, bawang mahal. Memang saudara juragan apa? Ya, mahal pun kita nggak makan banyak, ya. Secukupnya, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya, ya. Jadi makan secukupnya aja. Paling sesendok 2 sendok, betul nggak? Atau saudara kalau makan sesekop. Kan sesendok 2 sendok kenyang juga, puji Tuhan, ya. Jadi nikmati hidup aja. Selama ada hari Tuhan peliharakan. Saudara tahu negara yang sedang mengalami bencana yang luar biasa itu di mana? Di Amerika Selatan, tetangganya Brasil, ada yang tahu? Negara sepak bola. Itu harga udah berpuluh-puluh juta kali itu, ya. Waduh, beli apa aja harus setumpuk duitnya. Waduh saudara, jadi beli telur sekilo berapa? 50 juta. Waduh, saudara bisa, gila kan? Model Afrika lebih lagi tuh. Luar biasa itu ya. Sampai kalau mau beli TV aja, itu TV 1 misalnya ya, itu duitnya harus 1 truk. Saudara, kita bersyukurlah tinggal di Indonesia. Ya, jangan ributin apa-apa mahal. BBM naik, berkat Bapak mengalir turun. Amin. Ya, jadi bersukacita, karena sukacitalah hak saudara sebagai anak-anak Allah. Jangan izinkan iblis mencuri sukacita kita, merampok damai sejahtera kita, sehingga kita tidak bisa bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, baca judulnya bersama-sama, 2, 3. Need, kebutuhan. Kita perlu sandang pangan papan. Itu kebutuhan dasar. Tapi kita perlu bersukacita. Ya, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan hati yang gembira seperti obat. Tapi hati yang tidak gembira membuat orang menjadi sakit. Ya, kemarin 2 minggu yang lalu jam 6 pagi saya ditelepon.
Waduh, saya langsung datang. Ibu itu sudah ada di 5 hari sakit di rumah sakit mitra keluarga. Dan dokter nggak tahu apa penyakitnya. Udah diperiksa dia apa, nggak ada penyakitnya. Karena penyakitnya itu psikosomatis. 80% penyakit manusia itu bukan karena virus, kuman, bakteri, tapi karena gejolak batin. Ternyata karena ketakutan, karena diancam, karena ada surat polisi ngancam dia difitnah sama teman baiknya selingkuh nih ceritanya ya. Ya kemudian dikira dia yang bocorin, wah selingkuhannya ngamuk, selingkuhannya orang berduit, langsung hubungin polisi ya mencemarkan nama baik. Ada kalau orang selingkuh namanya baik? Ya, nggak ada nama baik dari selingkuh ya. Saudara, wah tapi karena dia berduit dia bisa macam-macam. Saudara kasih Tuhan, dia nggak bisa tidur, lemes, badannya sakit terus, GERD, mah dan sebagainya. Kalau orang tidak gembira, penyakit datang ya. Antibodinya jadi lemah. Tuhan ingin kita bergembira. Kalau kita bergembira itu ada hormon yang keluar tuh. Hormon dopamin ya. Hormon dopamin itu 200 kali dari morfin ya. Kekuatannya biar saudara tahu morfin? Makan morfin langsung bisa wah riang terus ceria terus seharian ya. Itu loh dopamin 200 kali lipat ya. Saudara, itu kalau kita bergembira. Nah, bergembiralah karena siapa? Tuhan. Tuhanlah alasan kita bergembira. Kalau orang dunia dapat cuan dulu baru gembira, dapat kantau, dapat kehwe, dapat hoki, cuan-cuanan gede, baru gembira. Tapi di sini baca bareng-bareng 2, 3. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kita gembira dulu, sukacita dulu, iman dulu, baru dapat. Orang dunia dapat dulu baru gembira, dapat pacar baru bergembira, dapat rumah baru bergembira, dapat apa? Mobil baru bergembira, dapat proyek baru bergembira. Tapi orang Kristen bergembira dulu baru dapat. Saya ingat terus tuh, nggak pernah lupa. Di Pondok Gede ada GBI yang paling tua. Pendetanya sekarang juga hampir 80 tahun ya. Di Pondok Gede itu ya. Dan pendeta jemaatnya ya lumayan 400 orang hadir. Pendeta duduk di sini. Pendeta tua itu ya. Dia perhatikan ada cewek, orang WL-nya tadi sukacita, dia diem terus. Ayo berdiri, dia duduk terus. Ayo tepuk tangan, diem terus. Gak pernah ngikutin apa yang disarankan sama WL. Ya. Jadi dia fokus lihat perhatian, nah ini ada apa. Dan waktu pulang kan pendeta zaman dulu kan salam-salaman di depan. Zaman COVID kan gak boleh salaman. Tapi zaman dulu kan salam-salaman. Terus pendeta yang bilang, nanti tunggu dulu ya, mau ngomong sama kamu. Tunggu di ruang tamu. Akhirnya cewek itu yang dilihat diam terus, tunggu di ruang tamu. Kemudian setelah salaman semuanya, si umnya tanya, tadi perhatikan kamu. Kenapa kamu gak nyanyi, gak bersukacita? Ya umur saya udah 40 tahun, tapi saya nggak tahu tulang rusuk siapa. Apakah saya sudah busuk, sudah nggak laku lagi? Kok keretanya lewat terus, nggak ada yang mampir? Apa memang Tuhan nggak mau kasih saya jodoh? Terus umnya berkata, percaya Tuhan, beriman, bersukacita dalam Tuhan. Nanti Tuhan kasih kepada kamu. Mau doa untuk kamu ya. Mulai hari ini kamu sukacita. Kalau wajahmu suram, muram, dan seram, siapa yang mau dekat? Udah muram, suram, dan seram, siapa yang mau dekat? Akhirnya cewek itu didoakan dan pulang. Saudara tahu, malam itu biasa tidur malam larut. Dia tidur jam 9 udah tidur. Kalau tidurnya cepat, bangunnya juga cepat. Jam 4 dia udah bangun. Udah umur 40 tahun kan gak perlu waktu lama. Dia bingung mau ngapain. Oh dia bersih-bersih. Ruang tamu dia sapu-sapu, dan waktu dia sapu-sapu dia nyanyi lagu zaman dahulu ya. Kalau tadi kan lagunya Yes Jesus Loves Me, kita juga punya versi Indonesia 70 tahun yang lalu ya. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus karena dia cinta saya. Wah dia nyanyi sambil sapu-sapu. Selesai dia bersihin halaman luar itu, banyak
pohon-pohon besar disapu-sapu sambil nyanyi juga. Udah selesai, baru jam 6, bingung. Dia lihat halaman samping, panjang sekali, kotor juga. Selama ini nggak pernah disapuin, dia sapu-sapu sambil nyanyi. Saya cinta Yesus, diulang terus puluh-puluh kali, saya cinta Yesus. Kan Yesusnya, yang di sebelah itu bujangan tua, saudara. Tidurnya sampai jam 1 malam, ya, karena hangout sama teman-temannya, ya, bangunnya jam 12, jam 11, ya. Dan itu baru tidur, ya, baru enak-enaknya tidur. Tiba-tiba dia mendengar suara di sebelah, saya cinta Yesus. Dia marah, dia buka jendela kamar kuno yang gede itu, berisik katanya. Dari tadi saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Gimana kalau saya bilang, saya cinta kamu, Justru itu yang saya tunggu-tunggu. Saudara tahu, dan akhirnya jadilah mereka, ya, saudara, ini bujangan tua sama perawan tua itu akhirnya jadi. Artinya orang kalau bergembira terus, hokinya lay. Ya, hoki lay, kami, lay. Yang kayak gini tuh 24 jam tuh, ya. Kalau wajahnya sukacita, hokinya datang. Kalau cemberut terus, hokinya aja takut, ya. Hokinya kabur, ya. Saudara, Tuhan berkata, jangan susah hatimu, ya. Sukacita yang dari Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, the joy of the Lord is your strength. Jadi kalau kita bersukacita, karena itu kebutuhan kita, ya, saudara akan mengalami kekuatan yang dari Tuhan, ya. Sekali lagi, sukacita yang dari Tuhan. Dan yang terakhir, sukacita yang dari Tuhan itu apa? Kesaksian saya, ya. Kalau kita bersukacita dalam Tuhan, kita bisa mengalami kesaksian, ya. Kesaksian, ya, bagaimana Tuhan itu menuntun langkah saya, dan itu seperti magnet, ya. Di California ada orang cari emas. Rombongan orang cari emas dari barat itu, ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, wajah mereka suram terus. Karena setelah kali-kali bersama-sama satu tim nggak dapat emas. Setelah berbulan-bulan kaget mereka. Ternyata tambang mereka yang mereka gali itu penuh dengan emas. Kemudian satu tim katakan, jangan ada yang bocorin. Jangan ada yang kasih tahu satu sama lain. Ini rahasia kita. Kalau ada yang tahu, nanti rombongan lain datang semuanya, habis kita bersaing, ya. Akhirnya mereka keep secret, ya. Dirahasiakan. Tidak boleh ada yang tahu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka kan biasa makan di warteg, ada warung, kalau di Amerika, ya, kalau di Indonesia warung Tegal itu, ya. Makan di warteg yang biasa langganan sama ibu itu, bisa ngutang, udah berbulan-bulan di situ. Kemudian si ibu yang lain mereka, sudah dapat nih, ya. Kaget mereka. Loh, siapa yang bocorin? Dilihat wajahnya, kamu ya? Kamu. Siapa? Mereka saling curiga satu sama lain. Kemudian ibu warteg itu berkata, tidak ada seorang pun di antara kalian yang membocorkan kalian sudah dapat atau belum. Tapi matamu bersinar-sinar, beda dari biasanya. Dan matamulah yang menyatakan bahwa kamu sudah mendapatkannya. Amin. Sukacita itu gak bisa dibendung, saudara. Kalau saudara bersukacita dalam Tuhan, ada pengharapan dalam Yesus, orang lain akan lihat, ya. Kalau saudara murung terus susah terus, ya, orang lain juga lihat. Seorang ibu terbang ke Australia karena anak bungsunya akan diwisuda, saudara. Perjalanan 6 jam lebih itu cukup lama. Ternyata cuacanya jelek, bergoncang terus itu pesawat, dan goncangannya itu luar biasa. Luar biasa sampai semua teriak-teriak, sampai waduh, termasuk pramugarinya juga ikut teriak, saudara. Tapi ibu ini tetap kalem dan tenang. Malah tidur, saudara, sambil ngorok. Orang lain teriak-teriak, doa, ada yang doa Bapa Kami, ada yang bahasa roh, ada yang Allahu Akbar, ada yang terus mengucapkan surat, segala macam, ya saudara. Dia tenang kalem. Sampai setelah teduh, hampir mendarat, orang di sebelah dia bilang, Bu, semua teriak, semua histeris, semua ketakutan. Kenapa ibu malah tidur tenang? Ibu ini bilang, anak saya 2. Saya ini pergi ke Australia untuk menghadiri wisuda anak bungsu saya. Anak sulung saya sudah meninggal di sorga. Jadi kalaupun ini pesawat jatuh, otomatis saya ketemu sama anak sulung yang di sorga.
Kalau pesawat ini lancar dan bisa mendarat, saya ketemu sama anak bungsu. Dua-duanya tetap sukacita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi itu jadi kesaksian. Bahkan di tengah-tengah pergumulan dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah. Kalau kamu dicela, dianiaya, difitnah, ya, dikatain macam-macam, bersukacitalah, upahmu besar di sorga. Amin. Upahmu besar di sorga. Bersukacita. Ya, coba rasul-rasul tuh ya, disesah, dilarang mengajar dalam nama Yesus. Ya, ketika mereka dilepaskan meninggalkan sidang mahkamah agama dengan habis dipukulin gembira. Ya, habis ditipu orang gembira. Ya, satu dulu 20 tahun saya di Tasikmalaya, bendahara kami itu hari Sabtu pesta, ya. Pesta, maaf, karena ini pesta keluarga besar, semua berlian-berlian, mas-masan dari deposit, safe deposit box yang ada di bank, itu diambil semua dia pakai, itu kan hari Sabtu. Ya, hari Senin nanti dia baru masukin lagi. Hari Minggunya itu barang-barang berlian yang mahal-mahal berapa miliar itu ada dalam rumah. Dan dia buka toko variasi anaknya. Sebenarnya jam 5 sore itu udah tutup tuh toko, ya. Karena mungkin ibadah, ya, dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang pencet bel. Wah, dibukain sama pegawai, dilayani, saudara. Ternyata itu rombongan perampok, saudara. Jadi si tante kan udah ibadah tadi pagi, ya, itu bendahara gereja kami, dibekap, dimasukin kamar, pembantu-pembantu dimasukin kamar mandi, dan habis semuanya, bermiliar-miliar hartanya, ya, khususnya berliannya itu. Zaman dulu berlian sekarat masih 50 juta, sekarang kan 200 jutaan itu ya. Tapi kan gede itu zaman dulu bermiliar. Wah, kita mau datang karena masuk di koran ya. Jadi kita mau datang menghibur dia. Begitu kita datang Senin pagi, kan itu Minggu sore, Senin pagi kita datang, apa yang terjadi? Bukan kita yang menghibur, dia yang menghibur kita. Harta dunia bisa diambil habis, amin. Tapi sukacita dari Tuhan tidak ada yang bisa mencuri, ya. Saudara punya harta banyak pun akan dihabis. Tetangga kami karena nggak mau nyimpan uang di bank, dia taruh duitnya itu di rumah, di kamar bawah, saudara. 1 miliar lebih ditaruh di rumah. Mungkin takut ketahuan harus bayar pajak kali ya. Nah, dia kan sama istrinya ada di atas, anak-anaknya di kamar bawah, ya. Itu tetangga dekat ya. Turun ya, jualan aqua tapi laris itu ya. Jadi cuan-cuanan gede. Jadi anaknya lagi keluar, nggak tahu kenapa lupa, habis itu uang 1 M lebih. Nyimpen harta di dunia sesuai dengan firman Tuhan bisa hilang, saudara. Tapi sukacita dari Tuhan nggak bisa dirampas. Ya, dia bilang si tante yang tadi diambil berliannya, tiba-tiba sepanjang malam dia bisa dance in the spirit, menari dalam roh, saudara. Kan kita sering mendengar ketawa dalam roh lah, apa dalam roh, berbahasa roh. Dia menari, dance in the spirit. Padahal si tante itu gemuk juga, ya, gemoy juga. Tapi dia menari-nari dalam roh. Karena sukacitanya itu gak bisa dicuri. Berliannya habis semuanya, tapi sukacita yang dari Tuhan itu tidak bisa dicuri. Dan kita agak malu juga ya, pendeta-pendeta datang untuk menghibur, malahan dihibur, ya, saudara. Jadi ini kata Yakobus, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jatuh ke pencobaan justru harus bahagia, sebab lewat pencobaan itu kita akan menjadi stronger. Nah, yang jadi masalah, sukacitanya ada di dalam siapa? Tuhan, bukan dalam harta benda dunia yang sementara, saudara. Dan itu adalah sukacita karena iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa datang kepada Tuhan, ya, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi dengan iman kita bersukacita. Meskipun kanker, kantong kering, ya, tetap sukacita. Orang gak pernah tahu. Kalau saya gak punya duit, gak pernah ada yang tahu, ya. Tetap wajahnya harus bersukacita di dalam Tuhan. Padahal bocen, kantong kempes, kantong kosong,
tapi full of joy ya, tetap sukacita. Dan Daud berkata, ini starter rasa girang. Pagi-pagi saudara mau naik motor, naik mobil, harus di starter dulu. Starter rasa girang. This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Amin. Tiap pagi buka mata, sukacita dalam Tuhan. Tiap hari bersukacita di dalam Tuhan. Ini jadi kesaksian. Orang jadi pengen tahu apa rahasia sukacita. Ya, saya pelayanan di Cilengsi Mall. Cilengsi itu dekat Cibubur. Dan saya kaget hari itu. Ibadah 4 kali, saya khotbah 4 kali. Jemaat lumayan, 1.000 orang lebih hadir. Ya, tapi maaf ya, tiba-tiba saya melihat sesuatu yang menarik. Lebih dari yang lain. Karena wajahnya kinclong-kinclong. Di depan saya ada cewek cakep banget. Kayak Tamara Blensinski. Ya, ternyata itu cewek ini loh, campuran apa itu, blasteran ya. Orang Solo, cakep, tinggi, besar, tinggi semampai, lemah gemulai, bodinya aduhai. Itu duduk di depan saya, cinclong-kinclong gitu ya. Jadi putih, cakep banget. Ya udah ada usia sih 30 tahunan lebih. Ya, bukan anak ini. Tapi menarik. Kan saya pendeta tamu. Saya juga nggak tahu siapa dia. Tapi pas waktu salam-salaman, pas pulang kan salam-salaman, masih belum pandemi itu, tiba-tiba bilang, Pak Pendeta, bisa nggak nanti, ini cewek, nanti saya, bisa nggak nanti selesai kita makan. Si cantik tadi ngajakin makan, tapi saya bilang, saya pendeta tamu, bisa nggak kasih tahu sama gembala sidang ya, kalau gembala sidang oke, gembala sidangnya juga harus dibawa. Masa yang diundang cuma pendeta tamu doang ya, kan nggak enak ya. Gembala sidangnya juga dibawa. Oh iya, bawa ya. Akhirnya kita makan. Nah, saya tertarik. Kenapa ibu ini? Karena wajah, oh ternyata dia orang muslim. Ya. Dan dia itu punya suami kaya. Rumahnya di Cibubur 4. Mobilnya 4. Di Cibubur itu, Cibubur yang perumahan mewah itu. Nah, karena rumahnya 4, mobilnya 4, dia juga pengen istri 4. Nah, ini jadi masalah. Ternyata istri yang satu ini yang menemani sejak kere nggak setuju. Yo, jadi ribut terus. Dua-duanya main dukun, saudara. Dua-duanya main dukun. Ya, sampai ternyata dukun paling hebat, paling kaya, paling, dan nggak tahu dua-duanya dikerjain sama dukun yang sama. Diporotin duitnya ini. Nah, satu hari Minggu sudah puncaknya sampai istrinya itu berlutut kepada suaminya. Ya, jangan, ku tak mau dimadu. Agama boleh, tapi hatiku tidak. Sampai berlutut, tapi suaminya ngotot dan marah. Nah, biasa dia langsung kabur, istrinya kabur, dia lihat tetangganya. Pasutri Kristen, sederhana ya, rumahnya ya di Cibubur juga, tapi nggak mewah-mewah amat seperti rumah mereka yang 4 itu ya, sederhana, tapi lagi gandengan. Ternyata hari Minggu mau ke gereja, di gereja itu, gereja yang saya khotbah itu, saudara ya. Ya, biasanya dia curhat, tapi karena ini pasangan suami istri mau ke gereja, otomatis dia terpaksa ikut ke gereja. Dan dia dengar firman. Dan kuasa firman bekerja dalam hidupnya. Kuasa firman bekerja dalam hidupnya karena terpesona dengan pasangan suami istri tadi. Hidup sederhana tapi bahagia. Hidup sederhana tapi sukacita. Dan sukacita itu seperti magnet. Di dunia yang susah ya, orang bersukacita, dia bisa memancarkan suatu hal yang menarik ya, dan terpancar. Dan saudara tahu, akhirnya ibu ini menjadi orang percaya dan suaminya juga dibaptiskan, bertobat, diselamatkan. Dua-duanya melayani Tuhan. Ya, itu yang traktir saya makan tadi. Saya nggak tahu ada yang habis ini traktir makan saya apa enggak. Nggak bisa karena saya pulang. Karena pelayanan lain juga. Ya, jadi dan dia ngajak itu pasangan suami istri pendeta ke Israel. Bareng-bareng dibayarin sama dia, saudara. Karena berkatnya sekarang sudah bukan untuk yang macam-macam lagi, ya. Saudara, jadi sukacita itu di dalam Tuhan, ya, bukan di dalam yang lain-lain. Bersoraklah saat terasa girang di dalam kasih karunia Tuhan.
Mari kita terus bersukacita, ya, amin. Dan yang terakhir, kenapa kita bisa mengalami sukacita yang full? Karena dua hal. Yang terakhir, ya. Yang pertama, kalau kita memenangkan jiwa bagi Tuhan, amin. Surga bersukacita kalau ada satu jiwa bertobat dan diselamatkan, amin. Dan yang kedua, kalau kita belajar memberi daripada menerima. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Belajar berbagi kepada sesama. Jangan mau nerima terus, ya. Saudara kalau dikasih apa-apa ngomong apa? Ya pintar, ya. Sia-sia, thank you, nuhun, kamsia, ya. Mau lihat Tuhan. Tapi kan bahasa Indonesia aja deh. Terima, kasih. Habis terima, kasih. Habis terima, kasih lagi. Habis terima, jangan terima. Orang yang terima terus gak akan mengalami kebahagiaan, ya. Tapi orang yang mengalirkan sukacita, mengalirkan berkat Tuhan, saudara akan mengalami sukacita. 395 kali parafrase diberkati untuk menjadi berkat ditulis dalam Alkitab. Amin. Untuk apa kita diberkati? Supaya kita bisa menjadi berkat. Dan kiranya sukacita yang dari Tuhan itu penuh dalam hidup kita. Jangan lupa, sukacitalah hak kita, sukacitalah kebutuhan kita, dan sukacitalah kesaksian kita. Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu Tuhan kerinduanku. Harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Bersukacita karena alasan sorgawi. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghapuskannya. Itu semua karena karya Kristus di kayu salib bagi kita. Yang minggu ini akan kita peringati pengorbanan Kristus. Dia mati dan bangkit bagimu dan bagiku. Hari ini kiranya sukacita sorgawi itu menjadi bagian dalam hidupmu. Kalau ada di antara saudara yang lemah, yang sakit, yang mengalami pergumulan, di dalam nama Yesus, sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatanmu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau ada yang lemah, Tuhan ingin agar sukacita Tuhan menjamah hidupmu, memulihkan engkau, menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul pagi hari ini, buka hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jamahan Tuhan, jamahan Tuhan, jamahan Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan di dalam nama Yesus. Terima dengan iman, sukacita surga menjamah saudara, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau di dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan Yesus dalam hidupmu, jamahan Tuhan Yesus atas hidupmu, atas keluargamu, atas keuanganmu, atas bisnismu, di dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan nyata. Terima kasih Roh Kudus. Waktu kami terbatas,
Tapi kuasa Tuhan tidak ada batas. Tuhan terus menjamah, Tuhan terus memulihkan, Tuhan terus membaharui kami sekalian. Bagimu segala kemuliaan di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang bersuka cita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua, amin. Silakan. Puji nama Tuhan, berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang selalu Tuhan tambah-tambahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami akan memberkati gereja ini dengan persembahan syukur. Kau memberkati persembahan ini Tuhan, Kau memberkati gereja ini Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau balas berkat yang berlimpah-limpah bagi tangan-tangan yang memberi. Hanya di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang siap memberi dengan sukacita sama-sama katakan amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good, He is so good to you. Shalom Bapak Ibu. Shalom, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih pada Pak Andreas Setiawan. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak di tempat kami. Biar lewat pelayanan Bapak, nama Tuhan dipermuliakan. Kami atas nama Gembala dan pengerja ingin turut bersimpati atas berpulangnya Om Amin. Ini ada foto-fotonya, perwakilan dari Gembala, perwakilan dari Jemaat Umas, dan juga Jemaatku. Untuk ibadah minggu diadakan seperti biasa 2 kali di tempat ini di jam 8 dan jam 10. Disertai juga ibadah sekolah minggu di tempat ini. Ibadah youth juga diadakan di tempat ini setiap hari Minggu di jam 12.30. Ibadah umas seperti biasa di hari Rabu jam 10 pagi. Untuk kul di tempat kami diadakan setiap Kamis dan Jumat di jam 7 malam. Saat tuduh juga ada di hari Jumat jam 7 malam. Untuk ibadah Jumat Agung diadakan di hari Jumat tanggal 29 Maret di jam 9 pagi. Untuk doa pagi juga setiap Sabtu di tempat ini jam 6. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki KKJ bisa menghubungi kami di tempat ini. Untuk baptisan air bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis bisa menghubungi kami. Untuk Bapak Ibu yang rindu didoakan juga bisa menghubungi kami di tempat ini. Nah, ini untuk sosial media kami, Bapak Ibu bisa follow dan like. Untuk YouTube juga bisa di subscribe.
Sekian pengumuman dari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan doa syafaat. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mendapat berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi hidup kami Tuhan Yesus. Dan biarlah lewat pelayanan Bapak Pendeta Andreas Setiawan Tuhan Yesus, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan berdoa untuk Bapak Pembina kami dari Pak Niko, Pak Kiki, Pak Hari. Tuhan berkati mereka lebih lagi, biar dimanapun mereka berada, Tuhan selalu melindungi mereka dan memberkati semua yang mereka kerjakan. Kesehatannya Tuhan pelihara dan pelayanannya aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga Tuhan Yesus mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat setia Tuhan, jemaat GBI GNR yang boleh ada hari ini. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, Tuhan pulihkan setiap mereka, apapun sakit penyakit dan pergumulan mereka, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Mujizat boleh terjadi bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga rindu Tuhan Yesus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemimpin di negara ini, dari presiden, wakil, beserta jajarannya. Tuhan berikan kestabilan ekonomi dan keamanan bagi negara kami. Semua aman di dalam perlindungan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-Mu hari ini yang sudah ambil bagian, dari Asher, WL, singer, pemusik, pendoa. Berkati setiap pelayanan kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan ini berkenan kepadamu. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus menerima berkat lewat pembicara. Segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atasmu, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom dan sejahtera. Sekarang terimalah berkat limpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kekuatan sukacita kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus katakan amin, amin. Tuhan memberkati.